Indonesia memperluas perjanjian kerjasama dengan Korea Selatan terkait pembangunan ibu kota baru di Pulau Kalimantan. Perjanjian ini pun membuka jalan bagi perusahaan Korea untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur digital. Indonesia dan Korea Selatan awalnya menandatangani perjanjian pada tahun 2019 untuk bekerja sama dalam proyek ambisius senilai 32 miliar dolar, di mana Indonesia akan memindahkan ibu kotanya ke Nusantara di Kalimantan. Saat itu belum ada kerangka waktu yang diumumkan untuk penyelesaiannya. Kesepakatan yang direvisi itu dibuat dalam pertemuan puncak antara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Joko Widodo di Seoul, Korea Selatan. Presiden Joko Widodo mengatakan saat berkunjung ke sana bulan lalu, pekerjaan konstruksi awal di ibu kota sedang berlangsung. Selain itu, kita juga telah memulai kerjasama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara, antara lain kerjasama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city. Presiden Joko Widodo juga mengatakan pihaknya telah mendorong kemitraan investasi dengan Korea, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan industri pertambangan dan baja otomotif. Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerjasama investasi dari Korea, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia, termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik. Pada konferensi pers bersama, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan Korea Selatan dapat berbagi pengalamannya dengan membangun kota administratif Sejong yang resmi diluncurkan pada tahun 2012. 우리의 세종시 건설 경험은 인도네시아의 좋은 참고가 될 것입니다. 오늘 정상회담을 통해 양국은 수도 이전 협력 MOU를 개정했습니다. Yoon menambahkan perjanjian baru ini meletakkan dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam membangun infrastruktur ibu kota baru Indonesia, pemerintahan elektronik, dan sistem kota pintar. 우리 기업이 인도네시아의 새로운 수도의 인프라, 전자행정, 스마트시티 구축을 위해 적극 기여할 수 있는 토대를 마련했습니다. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi, PT Krakatau Steel, dan POSCO Korea Selatan terkait investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan ibu kota Nusantara. Nusantara TV melaporkan.